Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Yonisa Azahra dengan NIM 2019 dengan 3 digit di angka akhir NIM saya 349. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pada pengadilan niaga dalam mata kuliah saya yaitu Hukum Acara Perdata. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pada pengadilan niaga secara umumnya yang berdasarkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan fakta yang terjadi pada suatu pengadilan niaga. Sebagaimana yang ada pada slide ini, saya akan menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri pada pengadilan niaga. Yang pertama adalah spesialisasi dalam sengketa bisnis dan perdagangan. Ciri-ciri ini merupakan salah satu sebagai kompetensi atau wewenang dari pengadilan niaga sendiri, di mana pengadilan niaga memiliki spesialisasi dalam menangani sengketa-sengketa yang terkait dengan bidang bisnis dan perdagangan, seperti perkara-perkara sengketa kontrak, masalah persaingan usaha, kepailitan, penyelesaian utang, dan sebagainya yang berkaitan dengan suatu bisnis atau perdagangan. Yang kedua adalah cepat dan efisien. Walaupun dalam faktanya memang membutuhkan proses yang cukup banyak, tapi pengadilan niaga sebisa mungkin adalah melakukannya dengan secara cepat. Saya akan menjelaskan karakteristik pada cepat dan efisien ini, di mana salah satu karakteristik utama pengadilan niaga adalah upayanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien. Prosedur di pengadilan niaga dirancang untuk mempercepat penyelesaian perkara sehingga para pihak dapat menghindari kerugian finansial yang lebih besar akibat lamanya proses hukum. Yang ketiga adalah keterbukaan dan transparansi. Pengadilan niaga berusaha atau berupaya untuk menjalankan proses hukum secara terbuka dan transparan, di mana tidak ada yang ditutup-tutupi dan berusaha mempertimbangkan putusan sesuai dengan fakta-fakta, alat bukti, dan kesaksian-kesaksian dari kedua belah pihak. Cakupan karakteristik yang ketiga ini adalah memberikan akses yang lebih mudah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan juga menjalankan proses hukum yang berdasarkan aturan dan hukum yang jelas untuk menetapkan suatu putusan. Yang keempat adalah mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Di sini merupakan alternatif lain untuk memutuskan suatu perkara, di mana pengadilan niaga juga mendorong penggunaan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS sebagai cara untuk menyelesaikan perkara dengan damai dan tanpa harus melalui pengadilan. Hal ini memiliki tujuan untuk penghematan waktu dan biaya yang terlibat dalam proses hukum, sebagaimana dalam suatu bisnis itu memerlukan banyaknya biaya dan memerlukan banyaknya waktu, dan pengadilan niaga salah satunya memberikan dukungan kepada orang-orang yang berbisnis ini melalui dengan solusi lain yang mana diutamakan terlebih dahulu mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa agar semuanya itu berjalan dengan baik dan tidak adanya putusan yang mengakibatkan salah satu pihak menang atau kalah. Yang kelima adalah keahlian hakim. Hakim-hakim di pengadilan niaga sering memiliki pengetahuan khusus dalam bidang hukum bisnis dan perdagangan. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang relevan dengan perkara yang mereka tangani. Jadi dalam beracara dalam suatu kasus bisnis atau perdagangan, hakim biasanya memberikan pendapatnya untuk memutuskan suatu perkara, di mana tidak hanya pendapat hakim yang berdasarkan dengan hukum atau undang-undang dasar, hakim juga memberikan pendapat ahli lainnya
untuk pertimbangan hukum yang menjadikan suatu putusan itu adil dan berasaskan hukum yang sesuai. Yang selanjutnya adalah penggunaan teknologi. Pengadilan niaga ini mengadopsi teknologi dalam menjalankan proses hukum, termasuk penggunaan sistem pengadilan elektronik untuk pengarsipan perkara, pembayaran biaya pengadilan secara online, dan penyajian bukti-bukti elektronik. Hal ini dikarenakan dalam bisnis atau perdagangan sudah banyak yang menggunakan teknologi, di mana banyak-banyak alat buktinya juga yang menggunakan teknologi seperti screenshot pada aplikasi WhatsApp, pembayaran melalui m-banking, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kepatuhan terhadap peraturan internasional. Di sini pengadilan niaga juga harus menangani perkara-perkara yang melibatkan transaksi internasional. Oleh karena itu, pengadilan niaga harus memahami dan mematuhi peraturan internasional yang relevan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa semacam itu. Di mana bisnis banyak sekali yang bertransaksi secara internasional pada zaman sekarang. Oleh karena itu, pengadilan niaga mengadaptasi dari peristiwa ini, karena banyaknya bisnis-bisnis seperti mungkin orang Indonesia yang melakukan bisnis dengan orang luar atau WNA, tapi mempunyai suatu permasalahan yang perlu diselesaikan, sehingga pengadilan niaga di Indonesia mengadaptasi peristiwa ini untuk dapat diselesaikan di Indonesia juga. Yang selanjutnya adalah yurisdiksi eksklusif. Yurisdiksi eksklusif di sini eh, termasuk dalam lingkup bisnis dan perdagangan, yang berarti bahwa hanya pengadilan niaga yang berwenang untuk menangani perkara-perkara bisnis dan perdagangan dan tidak dapat diajukan ke pengadilan lain. Yang terakhir adalah penyelamatan perusahaan. Pengadilan niaga memiliki peran dalam menyelamatkan perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan. Pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah perlindungan dan mengatur proses penyelamatan agar perusahaan dapat terus beroperasi. Jadi dengan karakteristik yang telah saya jelaskan ini, pengadilan niaga memiliki tujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan efisien dalam sengketa-sengketa bisnis dan perdagangan, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam dunia bisnis. Sekian presentasi dari saya mengenai ciri-ciri atau karakteristik pengadilan niaga. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.